Selamat pagi, Shalom. Izinkan pagi hari ini saya melayani Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bersyukur dan saya begitu bersemangat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena roh yang besar itu ada di dalam diri kita. Katakan amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa roh yang besar itu ada dalam hati hidup saudara? Amin. Ngomong sama kiri kanannya, jangan takut lagi. Sesungguhnya tidak ada lagi yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Amin. Yang amin cuma 4 orang. Sesungguhnya tidak ada lagi yang harus kita khawatirkan dalam hidup kita. Amin. Karena jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya. Berapa banyak saudara yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Mari buka Alkitab saudara. Setelah kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, hari ini adalah salah satu peristiwa penting dalam perjalanan iman Kristen, yaitu adanya hari Pentakosta. Ya, Pentakosta itu seringkali disalah menyebut, ada orang yang menyebutnya Pantekosta. Beda saudara ya. Yang benar adalah Pentakosta. Karena Penta itu 5, ya. Dan Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi Pentakosta itu kita rayakan tepat 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara kok ngelihat saya kayaknya nggak percaya sih. Benar nih saudara. Ya, hari yang ke-50 ya, Pentakosta. Dan pagi hari saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur karena kita punya Bapa yang begitu mengasihi anak-anaknya. Saya ulangi, kita patut bersyukur karena kita punya Bapa di sorga yang begitu mengasihi dan mencintai kita. Bahkan kasihnya itu nggak bisa diukur saudara, saking besarnya. Ya. Kasihnya itu begitu luar biasa dalam hidup setiap orang yang percaya. Apa buktinya saudara? Tuhan itu selalu memikirkan kehidupan kita. Percaya nggak saudara? Pernah nggak saudara berpikir bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan banyak hal yang ada di depan kita, yang bahkan sampai hari ini kita belum lihat. Tapi dia sudah sediakan. Ya. Misalnya contoh, saudara yang baru menikah. Ya. Saudara kan pasti ingin punya anak. Tahukah saudara, bahkan sebelum anak itu lahir ke dunia, kita sebagai orang tua kita sudah mempersiapkan perlengkapannya, betul? Kalau kita sebagai orang tua mempersiapkan perlengkapannya, kita mendekor kamarnya mungkin, Bapa kita di sorga mempersiapkan rancangan-rancangan sepanjang perjalanan kehidupan anak kita nanti. Maka saya katakan pagi siang hari ini, apa yang harus kita takutkan dalam hidup kita? Maka kita harus selalu ingat, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita. Walaupun kadang kita merasa, kayaknya tanpa Tuhan aja saya bisa hidup kok. Saya nggak berdoa aja, saya masih tetap bisa menjalani hidup kok. Saya nggak baca firman Tuhan aja, saya masih tetap bisa beraktivitas kok. Betul. 100. Tepat saudara. Seolah-olah tanpa Tuhan kita bisa tetap menjalani kehidupan ini. Tapi sesungguhnya roh kita mati. Kenapa saudara? Karena roh kita tidak pernah diberikan asupan-asupan yang bergizi, yang berkualitas. Di mana seharusnya di dalam hidup kita memancar aliran-aliran air kehidupan. Di mana seharusnya kehidupan kita menjadi dampak, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah tujuan saudara dan saya ada di tengah dunia ini. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, kita harus menjadi berkat, katakan amin. Angkat tangan kanan saudara, tepuk pundak sebelah bilang, kamu harus jadi berkat.
Angkat tangan kirinya, tepuk pundak sebelah kirinya. Kamu juga dong. Makanya saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga atau pada saat dia akan naik ke surga, dia pernah berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Kalau kita masih ada orang tua, sulit memahami bagaimana rasanya menjadi yatim piatu. Ya. Tapi ketika kita sudah tidak memiliki orang tua, saudara, kita akan mengerti betul bagaimana rasanya menjadi yatim piatu. Ya. Orang tua saya meninggalkan saya, pulang ke rumah bapak di saat saya berusia 33 tahun. Ya. Setelah setelah mama dan papa saya meninggal, disitulah saya mulai mengalami masa-masa sedikit kekosongan dalam hidup saya. Dimana kalau misalnya mau cerita sama siapa nih? Gitu loh. Ya. Biasa kalau ada apa-apa ya saudara, saya tuh selalu tanya papa saya, Pak ini gimana nih Pak? Gitu. Tapi ketika papa saya sudah berpulang, ya, tidak ada manusia yang saya bisa tanya lagi. Kenapa? Karena papa saya pasti akan menjawab dengan sejujurnya, dengan sebenarnya. Kan dia gak mau pasti anaknya celaka. Betul gak saudara? Tapi bersyukurnya ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Jadi dalam kekosongan yang saya alami, saya ingat firman Tuhan ini. Dan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Sehingga saya merasa saya tidak perlu menjadi seorang diri lagi, karena ada pribadi Roh Kudus yang ditempatkan di dalam diri saya dan dalam diri Bapak Ibu Saudara. Pribadi yang tidak bisa diganggu gugat keberadaannya di dalam diri saudara, yaitu pribadi Roh Kudus. Saudara tidak tahu kapan dia masuk, saudara juga tidak tahu kapan dia keluar. Apakah ada bedanya ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus? Ada, saudara. Ketika saudara punya belas kasihan, ada Roh Kudus di dalam hati saudara. Ketika saudara hendak melakukan sesuatu yang keliru, dan saudara merasakan panas dingin dan berdebar, ada Roh Kudus yang mengingatkan. Tapi kalau saudara sudah membiasakan diri menjalani kehidupan, mengabaikan semua alarm itu, mungkin Roh Kudus itu masih ada, tapi dia tidak melakukan apa-apa dalam hidup saudara. Karena saudara tidak memberikan ruang gerak bagi Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara. Maka pagi siang hari ini kita perlu melihat kembali makna Pentakosta yang terjadi di loteng Yerusalem itu. Ya. Apa yang harus kita maknai saudara? Yang pertama, saya akan bagikan dua hal saja. Yang pertama dalam Lukas 24 ayat 49. Saya cukup kaget karena tadi malam waktu ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus, ternyata Pak Farel bawakan ayat ini. Waduh. Lukas pasal 24 ayat 49, saya akan bacakan kepada saudara. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, perhatikan kalimatnya baik-baik. Kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, menarik sekali ketika saya mempelajari ayat ini, ya. Yesus berkata bahwa dia akan mengirimkan kepada kita apa yang dijanjikan oleh Bapa. Tapi ada satu syarat di sana, yaitu murid-murid harus tinggal di dalam kota itu sampai Roh Kudus itu dicurahkan. Saudara, makna Pentakosta yang pertama adalah Pentakosta adalah penantian akan janji Tuhan.
Ya, Pentakosta adalah penantian akan janji Tuhan. Pada saat itu, janji Tuhan yang akan diberikan adalah Roh Kudus. Tapi hari ini, kita tidak menanti Roh Kudus dicurahkan lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Sehingga tidak perlu lagi kita minta supaya Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Karena dia sudah tinggal dan berdiam sampai selama-lamanya. Ketika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka saat itu juga Roh Kudus itu diberikan ke dalam diri kita dan dia tinggal di dalam hati kita. Apa yang sekarang kita sedang nantikan? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Apa yang kita nantikan hari ini dengan murid-murid di loteng Yerusalem adalah penantian yang sama. Mereka menantikan Roh Kudus diberikan pertama kali. Nah, hari ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus datang yang kembali. Saudara, namanya menunggu itu pasti membosankan. Ya. Namanya menunggu itu pasti nggak enak. Ya. Pernah saudara ngantri di minimarket misalnya, ya, kasirnya cuma satu, antriannya panjang. Rata-rata orang Indonesia itu pasti ngomong dalam hatinya, ini kasir lama amat, mana sih kasir yang lain? Yang jujur katakan amin. Ya kan? Kita ngantri dimanapun, ya. Gak usah di minimarket, di supermarket kita mau belanja. Kita lihat kasirnya panjang. Ini antriannya panjang, kasir yang dibuka cuma 2. Karena orang pada dasarnya tidak suka menunggu. Ya. Itu umum saudara. Kalau kita bisa lebih cepat, kenapa harus menunggu? Makanya di Indonesia banyak yang namanya calo. Siapa yang bikin SIM pakai calo? Kenapa harus pakai calo? Karena nggak sabar. Lama nunggunya. Udah nunggu ujian ini itu. Nggak lulus lagi. Mesti ngulang berapa? 14 hari kemudian. Kenapa orang bikin paspor pakai calo? Karena antriannya panjang. Betul saudara? Orang pada dasarnya tidak suka untuk menunggu. Tapi saya tahu ada satu hal yang saudara sabar untuk menunggu. Mau tahu nggak? Tanggal jatuh tempo. Kalau bisa nggak usah datang tuh tanggal. Ya kan? Waktu kita mau bayar sekolah, waktu zaman dulu kita mau mesti bayar listrik. Kalau bisa tuh tanggal nggak usah deket-deket lah, jauhan dikit kalau bisa. Ya. Mungkin itu satu-satunya hal yang kita nggak mau tunggu. Ada yang sama dengan saya? Tapi sebagian besar Tuhan izinkan kita harus menunggu. Sama seperti halnya ketika firman Tuhan itu terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Tidak terjadi secara begitu saja. Ada waktu-waktu di mana kita harus menunggu. Kita sudah berdoa 1 hari, seminggu, sebulan, setahun. Lama nggak saudara? Lama. Dalam Alkitab ada satu kisah seorang perempuan yang punya pendarahan 13 tahun. Begitu lama dia menunggu. Tidak mudah saudara. Makanya dalam penantian ini banyak orang merasa jenuh. Banyak orang merasa bosan. Ya. Banyak orang merasa putus asa. Ada seorang buta yang menunggu untuk di gerbang gerbang Petrus ya namanya. Menunggu orang membawa dia ke kolam Bethesda. Tapi tidak ada orang yang menolong dia. Menunggu itu mungkin membosankan. Menunggu bisa membuat kita bahkan menjadi ragu akan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan masih bekerja sampai hari ini? Dalam penantian kita bahkan
kita pun juga bisa menjadi tawar hati. Saya sudah melayani, saya sudah memberi yang terbaik. Kenapa yang terjadi dalam hidup saya kok sepertinya sebaliknya? Tapi dengar baik pagi siang hari ini saudara. Dalam proses menunggu, paling tidak ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama kita dapat melatih kesabaran. Katakan sabar. Ya, ngomong sama kiri kanan yang bilang sabar. Karena salah satu buah roh adalah kesabaran. Ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sabar. Ya. Kalau saudara lihat mungkin pasangan saudara lama banget sih. Ya, ingetin saudara, ingetin. Kalau Bapak Gembala suka, kenapa sih begini? Pak Gembala, Dalam proses menunggu kita dilatih kesabaran saudara. Makanya saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita diizinkan oleh Tuhan untuk membuat hidup kita mengalami pertumbuhan. Ya. Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang harus diubah. Supaya kita menjadi semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Dalam proses menunggu ada kesabaran yang harus dilatih. Yang suka marah-marah, mau suami, mau istri yang suka marah-marah. Yang kalau ngomong gak ada remnya, kasih tahu, sabar. Kalau mau ditambahin ayat, ada ayatnya saya kasih tahu. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada amin saudara? Kalau ngantri bilang lama banget sih. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Berikutnya saudara, dalam proses menunggu, satu hal baik yang dapat kita lihat adalah kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri atau mempersiapkan diri. Ya. Dalam proses menunggu waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita masih diberi kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Kita semua punya masa lalu. Tapi kita punya hari ini dan masa depan. Ya. Orang lebih senang ngomongin masa lalu kita. Tapi Tuhan lebih senang lihat kita hari ini dan masa depan kita. Saudara mau dengar kata siapa? Kata orang atau kata Tuhan? Kalau ngomongin masa lalu kita nggak ada habisnya saudara. Mau kopi kacang berapa banyak, masih tetap kurang. Nggak ada habisnya masa lalu kita dibahas. Tapi saya mau kasih tahu, sebenarnya masa depan kita jauh lebih berharga. Karena Tuhan mengubah kita hari demi hari. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita diajarin bagaimana kita menjadi seorang murid. Kita diajarin bagaimana menjadi seorang anak yang taat dan setia. Saudara kalau ngajarin anak, anaknya ngelawan, saudara kesel gak? Jengkel gak saudara? Tapi kita bersyukur Tuhan tuh gak jengkel sama kita. Ada amin? Kita bersyukur Tuhan tuh gak capek-capeknya ngajarin kita. Saya tahulah wajah-wajah kita ini kan wajah-wajah yang suka ngelawan Tuhan ya. Udah dikasih tahu jangan, masih terabas. Tapi Tuhan itu tetap sabar. Dan tetap menunggu supaya kita berbalik dan bertobat. Mungkin wajah saya doang kali ya. Wajah saudara enggak kali ya. Tuhan itu murah sabar saudara.
tapi tidak murahan. Ya. Dia tetap menunggu kita semua untuk bertobat dan berbalik. Jadi dalam proses kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau dalam proses kita menunggu kapan waktunya kita berpulang, kita masih punya kesempatan untuk kita mengevaluasi diri kita, memperbaiki diri kita, mempersiapkan diri kita, supaya kita menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sekalipun dalam proses mempersiapkan diri itu, kita juga masih diperhadapkan dengan perkara-perkara duniawi. Tapi itu semua jangan membuat kita terkecoh dan terlena. Karena sebenarnya tujuan hidup kita adalah kembali pulang. Bukan tetap tinggal di dunia ini. Maka saya harus terus-menerus mengingatkan kita semua. Bahwa kita harus mempersiapkan diri kita setiap saat, setiap waktu. Karena kita tidak pernah tahu kapan dan waktunya akan tiba. Kita perlu mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Karena dalam proses menunggu ini saudara, ketaatan dan kesetiaan kita diuji. Waktu murid-murid di loteng Yerusalem menunggu. Mungkin nggak mereka berpikir, ini benar nggak ya Tuhan mau datang? Ini yang dijanjikan ini seperti apa sih? Katanya mau ada yang dijanjikan, ini kapan? Kan Yesus nggak pernah ngomong kapannya nih. Cuma Yesus bilang tunggu sampai kamu diperlengkapi. Yesus nggak pernah ngomong kapan. Kalau Yesus nggak pernah ngomong kapan, jangan kita berdoa, Tuhan kapan doa saya dijawab? Mengerti saudara? Yesus tidak pernah menunjukkan waktu, termasuk kedatangannya yang kedua kali. Dia hanya memberikan tanda. Begitu juga ketika murid-murid harus menunggu di loteng Yerusalem, Yesus nggak ngomong nanti setelah saya naik nih 10 hari lagi, Roh Kudus akan diberikan. Nggak ada ayatnya saudara. Makanya selama kita menantikan janji Tuhan atau pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita, jangan pernah kita berdoa, Tuhan kapan ya Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah memberikan waktu kepada kita. Dia punya waktunya sendiri. Kalau Tuhan bilang 5 menit, emang kita tahu 5 menitnya Tuhan berapa lama? Itulah kenapa kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, itulah kenapa kita harus tetap menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus. Bukan kepada yang lain yang kita bisa lihat dengan mata kita. Maka menunggu itu membutuhkan ketaatan dan kesetiaan kita. Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Ini ayatnya juga dibahas lagi sama Pak Farel. Tetapi, baca bersama, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan. Amin saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kalau hari-hari ini kita merasa kita lemah, kita tidak bersemangat, tidak bergairah lagi dalam mengikuti Tuhan, jangan-jangan kita tidak lagi sedang menantikan Tuhan. Saya berdoa, biar setiap Bapak Ibu Saudara yang menantikan Tuhan akan terima kekuatan baru dari Tuhan. Biar firman ini terjadi dan tergenapi dalam hidup kita. Karena kalau Tuhan berjanji pasti Tuhan akan menggenapi. Tuhan gak pernah gagal dengan janjinya. Tuhan tidak pernah gagal dengan janjinya. Semua yang difirmankannya digenapi. Maka firman Tuhan yang diberikan kepada saudara, percayalah bahwa itu pun juga pasti akan digenapi. Tapi sekali lagi jangan tanya, Tuhan kapan? Tapi ganti doanya, Tuhan persiapkan saya untuk terima janji itu tergenapi.
Amin saudara. Kita tidak perlu lagi menunggu, kita tidak perlu lagi bertanya, Tuhan kapan Tuhan? Tapi kita mulai ganti dengan, Tuhan persiapkan aku untuk terima janji. Karena banyak anak-anak Tuhan itu tidak siap untuk terima janji Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau genapi janji, tapi kitanya yang sedang tidak siap. Maka persiapkan diri kita untuk menerima janji Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana kita memaknai Pentakosta dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Baca bersama-sama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, dalam terjemahan yang lain, itu dikatakan begini. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita, bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Roh Kudus yang diberikan di dalam hati dan hidup kita, bukan roh yang akan membawa kita dalam ketakutan. Roh Kudus tidak mungkin membuat kita menjadi pribadi yang penakut. Melainkan pribadi yang memiliki kekuatan yang penuh yang berasal daripada Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita semua di akhir zaman ini. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita siap menghadapi fenomena dunia yang terjadi, yang terus mengalami kemerosotan. Kita terus melihat keanehan demi keanehan yang sedang terjadi di seluruh belahan dunia. Saudara, zaman dulu belum pernah ada orang yang dibunuh itu dicor di semen. Enggak ada saudara. Di cerita Alkitab tuh enggak ada. Baru di zaman sekarang ini ada orang yang habis dibunuh, ya korbannya itu dicor di semen. Ada juga yang ditanam. Bukan dikubur saudara, ditanam. Jadi di rumah, digali tamannya, dimasukin, ditutup. Itu mungkin masih sebagian dari bagaimana kejahatan itu begitu luar biasa mengerikan. Tapi Roh Kudus itu diberikan kepada kita bukan membuat kita menjadi seorang pribadi yang penakut. Termasuk ketika kita menghadapi COVID-19 kemarin. Roh Kudus diberikan supaya kita penuh dengan kekuatan Allah. Roh Kudus diberikan supaya kita hidup dalam kasih dan ketertiban. Saudara, kalau kita melihat kisah para rasul pasal yang kedua, pasal yang ketiga dan seterusnya. Di mana ketika Roh Kudus itu diberikan kepada murid-murid yang ada di loteng Yerusalem. 120 orang bersama dengan pengikut-pengikutnya. Apa yang terjadi setelahnya? Murid-murid dengan berani memberitakan Injil. Tidak ada lagi ketakutan dalam diri mereka. Sebab sebelumnya ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua murid meninggalkan dia kecuali Yohanes. Banyak orang-orang yang tadinya percaya memilih untuk meninggalkan Yesus karena Yesus mati tergantung di atas kayu salib. Tapi hari itu 120 murid bersama dengan beberapa pengikutnya, mereka punya keberanian yang penuh. Kenapa? Karena Roh Kudus diberikan bukan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang penakut. Roh Kudus diberikan supaya kita memiliki kekuatan yang penuh yang berasal daripada Tuhan. Memiliki keberanian yang datangnya daripada Tuhan. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Roh yang sama yang diberikan kepada para murid di hari Pentakosta adalah roh yang sama yang saat ini berdiam di dalam hidup saudara. Roh yang sama. Kalau Roh Kudus dapat menggerakkan para murid dan orang-orang percaya pada saat itu untuk memberitakan Injil, maka Roh Kudus yang sama dapat mendorong saudara juga untuk menjadi saksi. Karena dia pribadi yang sama yang diberikan kepada kita. Kalau Roh Kudus diberikan pada saat hari Pentakosta,
membuat banyak mujizat terjadi. Maka hari ini pun Roh Kudus yang berdiam di dalam diri saudara, juga Roh Kudus yang dapat saudara maksimalkan untuk saudara mengalami miracle. Kadang-kadang kita lupa dia ada di dalam diri kita. Kadang-kadang kita nggak ingat, nggak sadar kalau roh yang besar itu ada di dalam diri kita. Makanya nggak heran kalau ada anak-anak Tuhan yang sering berpikir, nanti besok gimana ya? Nanti minggu depan gimana ya? Ntar makan apa ya? Ntar mau bayar ini gimana ya? Ntar mau itu gimana ya? Uang tinggal segini, belum ada kebutuhan ini, itu. Pernah ngalamin seperti itu Bapak Saudara? Ngomong sama pribadi Roh Kudus yang ada dalam hati saudara. Ngomong. Ajak bicara. Roh Kudus, tolong saya. Masa saudara sudah ngomong begitu, dia diam-diam aja. Nggak percaya saya. Karena dari awal tadi statement saya adalah, dia Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Maka Roh Kudus yang diberikan di dalam hidup kita adalah roh yang pasti akan menolong kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Persoalannya cuma satu, ngomong. Bilang sama kiri kanannya, ajak ngomong dong. Ngobrol. Kalau nggak diajak ngomong ya, saudara akan terus merasa sendirian. Saudara menjalani hidup ini, saudara merasa dengan kekuatan saudara sendiri. Karena Roh Kudus itu tidak diaktifkan bekerja dalam diri kita. Maka mulai hari ini ajak ngomong. Karena selama kita hidup di dunia ini Bapak Saudara, kita punya banyak sekali alasan untuk kita cemas. Kita punya banyak alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Banyak. Mau jemaat, mau pelayan Tuhan, mau pendeta, sama. Serius. Saya ulang nih, mau jemaat, mau pelayan Tuhan, mau pendeta, sama. Bisa khawatir juga. Bisa. Cuma waktu lagi khawatir ngajak ngomong. Tuhan beri saya kekuatan. Gitu, itu bedanya saudara. Kalau menghadapi kehidupan ini sebenarnya perspektifnya sama saudara. Ya. Karena kita sama-sama lahir dari debu dan tanah. Sama-sama keluar dari rahim seorang ibu. Jadi gak ada bedanya, sama-sama makan nasi. Sama kita. Mau yang sering jadi jemaat, mau yang sering melayani, mau yang sering khotbah, sama. Nggak ada bedanya. Kalau khawatir mah bisa aja. Kalau mau takut mah bisa aja. Tapi saya selalu ingat, ada Roh Kudus yang tinggal dan berdiam di dalam diri saya. Makanya kita harus selalu ingat saudara, belajar dari seorang tokoh yang namanya Daud. Daud itu pribadi yang punya banyak kelemahan. Tapi justru dalam kelemahannya dia melihat kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa dalam hidupnya. Daud tuh pernah ngomong satu statement yang luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Hebat gak saudara? Orang yang dicap banyak dosa dan kesalahan. Dia bisa ngomong Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Tapi ini menurut saya yang paling jujur itu adalah salah satunya adalah Daud. Ya, kenapa? Karena dia ngomong gini saudara. Walaupun di bagian statement dia bilang takkan kekurangan aku. Dengan jujur Daud berkata gini. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Artinya Daud pernah lewatin saudara. Aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Daud nggak pernah ngalami masa-masa sulit, saudara. Bagaimana dia dibuang, bagaimana dia dihujat, bagaimana dia dihakimi. Tapi Daud melewati semuanya itu. Karena dia lihat gada dan tongkat Tuhan menyertai dia. Daud nggak hanya bicara, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Daud nggak hanya bicara, ia menggiring aku ke air yang tenang. Daud tidak hanya bicara, dia menyegarkan jiwaku. Tapi Daud juga berkata, sekalipun aku harus lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi hari-hari ini kalau kita sedang mengalami atau sedang melewati lembah kekelaman, kita harus ingat ada Roh Kudus di dalam hati dan hidup kita. Belajar seperti Daud. Ya. Dalam keterbatasan, kekurangan yang dimiliki oleh Daud. Daud selalu ingat, bukan hanya yang baik, bukan hanya kondisi yang menyenangkan, tapi dia juga ingat, sekalipun dia mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya, Daud tahu bahwa dia disertai oleh Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhan menolong dan menuntun Daud sampai Daud melalui semuanya. Luar biasanya Tuhan. Sekalipun kita sudah melangkah jauh, tapi Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk kita mulai lagi dari titik nol. Jadi bukan hanya pom bensin saja, mulai dari nol. Tapi hidup kita pun, kita bisa mulai lagi dari nol. Kita bisa mulai memperbaiki segala sesuatunya. Cara hidup kita yang baru, cara hidup kita yang benar, cara hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat, kita punya Tuhan yang besar. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berjanji dan yang pasti akan menggenapi. Mari pagi siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan. Bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia pasti akan tolong kita. Apapun yang sedang saudara hadapi, Roh Kudus yang sama yang diberikan kepada kita. Dia tidak membiarkan kita menjadi pribadi yang penakut. Dia membuat kita menjadi pribadi yang penuh dengan kekuatan Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan perjalanan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.